Baik, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep organisasi dan konsep manajemen. Sebelum masuk di pembahasan materinya, saya ingin memperkenalkan. Nama lengkap saya Leonardus Denny Cantus. Saya biasa dipanggil Denny dan saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng dan saya prodi Sosial Ekonomi Pertanian. Baik, kita masuk di pembahasan materinya. Yang pertama itu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu mangiare, yang berarti mengendalikan. Pengertian manajemen menurut Mary Parker Wallace adalah segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Saya ulangi, segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jika kita mempelajari literatur manajemen, maka akan tampak istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas, dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau ilmu. Terus kita masuk yang kedua, peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Saya ulangi, peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Manajemen sangat diperlukan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Pater F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, atau dalam bahasa Inggrisnya doing right thing. Kemudian kita masuk yang ketiga, manajemen secara fungsional dan operasional. Yang pertama itu fungsi-fungsi manajemen. Ada 3 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga, pengendalian atau pengawasan. Kita masuk yang pertama. Yang pertama tadi itu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan pembentukan strategi teknik yang tetap untuk mewujudkan target atau organisasi. Yang kedua tadi, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi atau teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang konduktif dan bisa memastikan bahwa semua pihak bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi itu. Yang ketiga, pengendalian atau pengawasan. Di sini dijelaskan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, habis itu diorganisasikan, diimplementasikan, bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun sebagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Yang keempat, pengertian organisasi. Pengertian organisasi di sini adalah organisasi sebagai suatu sistem kerja adalah suatu sistem penguasaan pekerjaan kepada orang lain yang mengadakan kerjasama dari suatu bidang dan tugas yang sama. Organisasi-organisasi kerjasama adalah suatu rencana dan usaha dengan memberikan peran kepada setiap orang untuk dijalankan bebenang, tugas dan tanggung jawabnya untuk dilaksanakan secara masing-masing. Dari pengertian di atas,
dapat dikatakan bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama dalam sebuah organisasi. Organisasi itu tidak hanya sekedar sebagai wadah saja, tetapi juga sebagai sistem kerjasama, sebagai tata hubungan, dan sebagai proses pembagian tugas. Habis itu yang kelima, organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan sasaran pokok. Di sini dijelaskan bahwa setiap organisasi dibentuk dalam tujuan mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sekali lagi, setiap organisasi itu dibentuk dengan tujuan mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Secara luas dapat dirumuskan sebagai memuaskan kebutuhan, keinginan, dan sasaran-sasaran para anggotanya. Kita dapat mengklasifikasikan sesuatu organisasi sesuai dengan saran-sarana khusus para anggotanya berusaha dipenuhi. Sebagai contoh, organisasi pelayanan yang siap membantu orang tanpa menurut pembayaran penuh dan masing-masing pihak yang menerima server yang akan bersangkutan. Habis itu yang keenam, pengendalian umum tentang organisasi-organisasi. Elemen inti suatu organisasi adalah orang-orang atau manusia yang berinteraksi. Interaksi demikian merupakan kondisi yang diperlukan sekaligus kondisi yang cukup menetapkan eksistensi setiap organisasi yang ada. Di samping itu juga setiap organisasi memiliki elemen-elemen yang bekerja, yakni sumber-sumber yang menikmati keefektifan organisasi tersebut. Elemen-elemen itu kerja yang mencakup sumber daya manusia dan kemampuan orang-orang. Kemampuan orang-orang mencakup kemampuan orang-orang untuk bertindak mempengaruhi orang lain. Kita sebagai orang organisasi, kita juga harus mempengaruhi orang lain. Dan kemampuan untuk memanfaatkan konsep-konsep, yaitu menciptakan perencanaan organisasi yang motivasi dan berkomunikasi secara efektif. Dari pembahasan tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa menurut Mary Parker Wallace tadi, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata manajemen tampaknya begitu sering didengar. Sekali lagi, kata manajemen tampaknya begitu sering kita dengar. Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen suatu organisasi adalah manusia, tujuan-tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas. Habis itu sebuah sistem untuk mengkoordinasikan tugas-tugas serta sebatas yang patok dan dengan menunjukkan link yang berada di luarnya. Setiap organisasi dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau sasaran-sasaran tertentu. Habis itu saya mau menyarankan bahwa manajemen harus diisi oleh orang-orang yang komponen di bidangnya serta memiliki tanggung jawab. Sekali lagi, organisasi itu harus dimiliki oleh orang yang tanggung jawab, tidak boleh pelin-pelan, sehingga proses menjelasasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Sekali lagi, proses organisasi itu bisa berjalan dengan sesuai fungsinya. Organisasi harus berjalan sebagaimana visi dan misi dari tujuan organisasi tersebut.
Contohnya kita berbuat suatu organisasi dan kita masukkan visi misi kita terhadap organisasi. Kita juga harus mengikuti visi misi tersebut. Habis itu, karena banyak kasus di mana organisasi bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan norma yang dilakukan di masyarakat. Seorang manajer ya harus memiliki bahan yang baik tentang sistem manajemen dan organisasi sehingga dapat menjalankan tugas manajemen dengan baik. Baik, itu saja hasil pembahasan materi saja. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dengan materi ini.